Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaquna quwwati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Barakah ibu yang dimuliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari esensi Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran ayat 45. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Isqalatil malaika. Ingatlah ketika para malaikat berkata. Jadi Bapak Ibu, di sini kembali Allah mengatakan ingatlah. Jadi yang pernah kita lupa peristiwa ini, banyak sekali ayat-ayat yang memulai dengan is, artinya ingatlah. Tapi kita harus selalu ingat. Ingatlah ketika para malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, inna Allah yubashiruki bikalimatin minhu. Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadaku tentang sebuah kalimat, sebuah firman darinya, asmuhu Masihu Isa ibnu Maryam. Darinya seorang putra namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Wajihnya di dunia wal akhirah wa minal muqarrabin. Seorang perempuan dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Sudah kita sampaikan sebelumnya ini Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa diulang, lebih menguatkan kita, lebih meyakinkan kita, lancar kaji diulang. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang bisa kita ambil dari sini Bapak Ibu yang luar biasa sekali. Sudah kita semua surat Al-Quran adalah luar biasa semuanya. Karena Al-Quran itu mujizat Bapak Ibu. Orang-orang menikah dengan Al-Quran, yang hidup dengan Al-Quran pasti mulia hidupnya. Seperti kami katakan, apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Ya, kota yang mulia itu Makkah, Madinah itu mulia itu Bapak Ibu. Kenapa di situ bersentuhan dengan Al-Quran? Bulan yang mulia itu adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan mulia karena bersentuhan dengan Al-Quran? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Malaikat yang mulia itu malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril mulia? Karena perantara malaikat Jibril lah Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi yang mulia dan terang Nabi yang banyak itu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menerima perintah Al-Quran itu disampaikan kepada kita. Dan manusia yang mulia adalah manusia yang bertakwa. Kenapa manusia bertakwa paling mulia? Karena manusia bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Maka pastikan kita hidup dengan Al-Quran Bapak Ibu. Kita pelajari Al-Quran, kita tadaburi Al-Quran, kemudian kita cocokkan hidup kita dengan Al-Quran. Di antaranya Ali Imran yang kami sampaikan ini, Ali Imran 45 yang kami sampaikan juga sebelumnya, di mana Allah berkata melalui malaikat yang disampaikan kepada Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada Maryam bahwa dia akan mendapatkan anak yang soleh di dalam rahimnya. Kenapa seperti ini Bapak Ibu? Tentu kita lihat sejarah bagaimana Maryam sampai dipilih oleh Allah, dimulai dari ibunya Maryam. Makanya Bapak Ibu, orang tua yang soleh, hikmah keberkahannya sampai kepada anak-anaknya.
Makanya dalam Al-Quran dikatakan, takutlah kamu meninggalkan generasi yang lemah, menjadi bertakwalah kamu, berkatalah berkata yang benar. Kalau bapak ibu semua sudah bertakwa, suami bertakwa, istri bertakwa, dan selalu berkata yang benar, tidak perlu ragu lagi dengan anaknya. Anaknya pasti akan menjadi anak yang baik, pasti akan menjadi anak yang buruk, seperti dikisahkan ketika Nabi Khidir dan Musa menemui sebuah rumah yang runtuh, dan Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir, biarkanlah rumah itu runtuh, kita bisa berjalan karena mereka tidak perlu dengan kita. Tapi kata Nabi Khidir, rumah ini harus kita bangun, kita tunda perjalanan kita siapkan rumah ini, kokoh baru kita pergi. Tentu kita berpikir kenapa seperti ini Khidir ini. Orang tidak peduli dengan kita, tidak suruh nikah kita di rumahnya, bahkan tidak menyediakan makan minum kepada kita. Justru dibantu dikokohkan rumahnya. Justru ditunda perjalanan untuk membangun mengkokohkan rumah ini. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, orang yang punya rumah ini sudah meninggal, dia adalah orang yang soleh, dan di sini tinggal anaknya. Di dalam rumah itu adalah harta yang luar biasa bernilainya. Kalau runtuh akan diambil hartanya oleh orang lain. Untuk menjaga harta yang bernilai itu, kata aku kokohkan rumahnya. Nampak di sini Bapak Ibu, orang soleh ada yang menjaganya. Siapa yang menjaganya? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu, belum terlambat untuk menjadi orang yang soleh. Bagaimana menjadi orang soleh? Langsung taubat kepada Allah. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat, maka Allah riset kita mulai dari nol. Sekarang Bapak Ibu pagi ini langsung berhenti minta ampun kepada Allah, langsung Allah terima taubat, kita mau dari nol lagi. Kita mulai dari nol, dan setiap hari yang berlalu, hari yang kita ikuti, kita pastikan kita kerjakan yang baik-baik saja. Kalau itu sudah kita kerjakan, mudah-mudahan asbab dari kebaikan kita, asbab dari kesulitan kita, anak keturunan kita kecipratan dapat jaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, Ali Imran kalau jelas-jelas Allah katakan di sini, berikan bergembira kepada Maryam, bahwa di dalam rahim Maryam ada orang soleh. Karena sebelumnya ibu Maryam pun ketika Maryam dalam rahimnya, dia mengatakan yang dalam rahim ini nanti kalau lahir mengabdi kepada Allah. Dan di dalam rahim Maryam pun lahir seorang nabi yang hebat. Makanya Bapak Ibu ini akan berkali-kali kepada anak keturunan kita, jangan tunda-tunda lagi. Segera taubat, segera menjadi orang tua yang bertakwa agar anak keturunan kita juga mendapatkan kecepatan hidayah takwa. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.